Film ini dimulai dengan memperlihatkannya sebuah perusahaan investasi besar yang dipimpin oleh Jeremy. Di balik citra profesionalnya, Jeremy justru merencanakan penipuan besar-besaran. Ia memerintahkan kedua manajernya untuk menarik sebanyak mungkin klien baru, lalu menggabungkan seluruh uang investasi yang berhasil dikumpulkan. Setelah itu, mereka berencana memasukkan kondisi seolah-olah pasar saham tiba-tiba jatuh, padahal selama ini mereka justru mampu mengendalikan pasar tersebut. Salah satu manajer sempat mempertanyakan nasib dana pensiunan para klien, tetapi Jeremy sudah tidak peduli. Baginya, yang terpenting hanyalah keuntungan sebesar-besarnya. Para staf kemudian dikerahkan untuk membujuk klien lama maupun baru agar menanamkan modal lebih banyak. Pada titik inilah cerita memperkenalkan Jim, seorang pria sederhana yang tenang mendampingi istrinya bernama Rosie menjalani pemeriksaan tumor otak. Dokter mengatakan bahwa tumornya memang sudah hilang, tetapi Rosie tetap harus melakukan pemeriksaan mingguan dan menerima suntikan hormon secara rutin. The good news, as we can see here, is that tumors are completely gone. What do we do? Hormone injections once a week, that's the first. Tumors are gone, the gland still acts out, as it were. Simply less than good news. The glands are still acting up, which is why we're... Thanks, Doc. You're welcome. Dalam perjalanan pulang, Rosie terlihat tertekan karena biaya pengobatannya membuat mereka terjerat utang selama bertahun-tahun. Jim mencoba menenangkan istrinya dan berjanji akan bekerja lebih keras agar kondisi keuangan mereka membaik. Keesokan harinya, Jim kembali bekerja sebagai petugas keamanan yang mengawal truk berlapis baja berisi uang. Dalam perjalanan, ia curhat kepada sahabatnya bernama Shawn tentang beban hidupnya yang semakin berat. Ketika jam istirahat tiba, mereka bertemu dua teman mereka yang bekerja sebagai polisi bernama Frank dan Prairie. Kedua polisi itu mengeluh bahwa pemerintah mendadak menurunkan gaji dan pensiun mereka. Frank menyindir bahwa ia sudah menangkap banyak pencuri, tetapi menurutnya para pejabat sebenarnya adalah pencuri yang sesungguhnya. Freddy bahkan meragukan apakah masih ada pejabat jujur pada masa itu. Seminggu kemudian, Rosie melanjutkan pemeriksaan rutin dan suntik hormonnya. Jim selalu membayar semua pemeriksaan tersebut dengan kartu kredit yang tagihannya harus ia lunasi setiap bulan, sementara perusahaan tempatnya bekerja menolak membantu biaya asuransi istrinya. Tanpa disadari, Jim telah menginvestasikan tabungannya pada sebuah perusahaan perdagangan saham tanpa mengetahui bahwa perusahaan itu berusaha menipu para kliennya. Jim panik ketika melihat nilai saham yang ia beli tiba-tiba turun drastis. Pada keesokan harinya, Jim bertemu dengan salah satu karyawan Jeremy bernama Robert, orang yang selalu menjanjikan keuntungan serta menjamin dana investasinya. Karena mulai merasa curiga, Jim meminta Robert menarik dan mengembalikan uang investasinya sebelum nilai saham itu benar-benar hilang. Namun Robert mengatakan bahwa ia tidak bisa mencairkan investasi sebelum waktu yang disepakati. Ia juga meyakinkan Jim bahwa nilai saham itu akan naik kembali dalam beberapa minggu ke depan. Meski begitu, Jim tetap bersikeras agar uangnya segera dikembalikan, tetapi Robert justru pergi tanpa memberikan jawaban yang jelas. You promised me. Jim, that's not how investment. Pada malam harinya, Jim melihat bahwa nilai sahamnya semakin merosot dan ia menyimpulkan bahwa dirinya telah menjadi korban scam. Karena itu, Jim segera menghubungi Robert dan menyatakan bahwa ia akan menuntut perusahaan tersebut karena tindakan penipuan yang jelas. Pada hari berikutnya, Jim mendatangi seorang pengacara bernama Peter Shawn untuk mengurus gugatan hukumnya. Peter Shawn tampak sangat bersemangat membantu Jim setelah mendengar permasalahannya, bahkan mengaku bisa menangani kasus seperti itu dengan mudah. Namun sebelum memulai pekerjaannya, Peter Shawn meminta Jim membayar jasanya di muka. Ketika mengetahui bahwa Jim tidak memiliki duit, pengacara itu memintanya pergi dan kembali hanya jika sudah mampu membayar. Call me.
Pada hari selanjutnya, saat jam istirahat, 3 sahabat Jim menanyakan mengapa ia tampak begitu sedih. Jim menjelaskan bahwa ia membutuhkan uang untuk membayar pengacaranya agar bisa menuntut perusahaan investasi palsu tersebut. Namun, ketiga sahabatnya justru mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak bisa banyak membantu. Setelah Frank dan Freddy pergi, Shawn tiba-tiba mengatakan bahwa ia memiliki tabungan dan bersedia meminjamkannya kepada Jim. Awalnya Jim menolak karena tidak ingin meminjam uang dari Shawn, tetapi Shawn memaksa dan akhirnya Jim menerima pinjaman itu. Tidak lama kemudian, Jim kembali mendatangi Peterson dan menyerahkan uang yang dimintanya. Berkat tabungan sahabatnya itulah, Jim yakin bahwa Peterson dapat segera membantunya mengambil kembali dana investasinya dari Robert. Contact the other party. I will let them know I am your attorney. Thanks. Setelah itu, Rosie kembali menjalani pemeriksaan rutin dan suntikan hormon. Ketika Jim pulang ke rumah, Rosie menyadari bahwa suaminya tampak menanggung beban berat. Seiring berjalannya waktu, keadaan keluarga mereka semakin memburuk. Jim kini terpaksa meminjam uang dari berbagai tempat hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suatu hari, Rosie menolak pergi ke dokter karena ia tahu Jim tidak sanggup lagi membayar biaya pengobatannya dan ia menunjukkan tagihan bank yang semakin meningkat. Salah satu bank emok tempat Jim meminjam uang bahkan mengancam akan segera menyita imah mereka. Saat mengetahui hal itu, Jim mencoba menghubungi Peterson yang sudah ia bayar mahal, tetapi pengacara bangsat itu sudah lama tidak bisa dihubungi. Ketika akhirnya Jim berhasil menghubunginya, Peterson justru menyatakan dengan nada santai bahwa kasus Jim akan sulit dimenangkan karena perusahaan tempat Robert bekerja memiliki perlindungan hukum yang sangat amat kuat. Rosie yang mendengar percakapan itu langsung menyalahkan dirinya sendiri karena merasa hidupnya hanya menjadi beban bagi si Jim. Namun Jim berusaha menenangkannya dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jim kemudian buru-buru pergi bekerja karena tidak sanggup melihat istrinya menangis. Namun setibanya di tempat kerja, Jim justru mengalami nasib buruk lainnya ketika ia dipecat oleh atasannya setelah perusahaan menerima banyak panggilan dari tempat-tempat yang telah Jim pinjami uang. Jim mencoba memikirkan kembali apa kesalahannya hingga ia dipecat, tetapi atasannya mengatakan bahwa utang Jim yang sangat besar dapat mengganggu kinerjanya. Can't have you working here not under these conditions. Jim, I'm sorry, but we're gonna have to let you go. Setelah pemecatan itu, Jim pergi ke kantor Departemen Tenaga Kerja untuk menegaskan bahwa pemecatannya tidak seharusnya dilakukan secara sepihak. Sayangnya, setelah menunggu lama, asisten pejabat itu malah mengusirnya dengan alasan bahwa pejabat yang menangani kasus tersebut sedang berada di luar kota. Jim merasa kesal karena ia melihat jelas bahwa pejabat itu berada di dalam kantor. Pada akhirnya, asisten tersebut mengakui bahwa pejabat itu memang tidak suka diganggu, terutama oleh orang-orang miskin. Sementara itu, Rosie yang terus menyalahkan dirinya sendiri akhirnya mengambil langkah dramatis demi meringankan beban Jim. Ketika Jim pulang ke rumah, ia menemukan cincin pernikahan mereka tergeletak di samping sebuah catatan dari Rosie. Jim langsung berlari ke lantai atas untuk memeriksa keadaan istrinya, namun ia menemukan Rosie telah meninggoy dunia mengakhiri hidupnya. Kepergian Rosie membuat Jim hancur dan tak mampu menahan tangis saat pemakaman istrinya, sebuah titik balik yang kemudian membentuk tekadnya untuk menuntut keadilan. For who is God except the Lord? Setelah itu, Jim menghabiskan hari-harinya dengan minum tuak, merasa bahwa hidupnya telah benar-benar kacau. Ia juga terus mengabaikan panggilan dari ketiga sahabatnya yang ingin memastikan keadaannya. Hey Jim, this is Fred and Frank. We miss you, pal. Suatu malam saat berjalan tanpa tujuan, Jim melihat seorang pejabat Departemen Tenaga Kerja sedang berpesta bersama orang-orang kaya.
Tidak lama kemudian, pejabat itu keluar untuk menerima panggilan telepon. Jim menghampirinya dan menanyakan mengapa pejabat itu tidak membantu orang-orang yang membutuhkan. Pejabat itu dengan nada meremehkan mengatakan bahwa ia tidak bekerja untuk orang miskin seperti Jim. Secara refleks, Jim mendorongnya dan dorongan itu membuat pejabat tersebut tertabrak taksi hingga wafat. Menyadari apa yang terjadi, Jim langsung melarikan diri ke sebuah jalan sepi. Kematian pejabat itu kemudian menjadi pemberitaan besar di berbagai media, namun beruntung polisi menganggapnya sebagai kecelakaan biasa. Setelah kejadian itu, Jim bertekad untuk menjatuhkan para pejabat yang bertanggung jawab atas korupsi dalam sistem keuangan negara. Sebagai langkah pertama, ia mengunjungi sebuah kios koran untuk mencari informasi mengenai para dalang di balik rusaknya sistem tersebut. Keesokan harinya, Jim kembali menghadapi kesialan ketika petugas bank datang dan memberitahukan bahwa rumahnya akan segera disita dalam waktu 24 jam. Jim dengan cepat mengemasi semua barang pentingnya, termasuk senapan penembak jitu yang selama ini ia sembunyikan. Setelah itu, Jim memutuskan menggunakan sisa uangnya untuk pindah ke sebuah apartemen murah. Tidak lama kemudian, Jim menerima panggilan dari Shawn dan dua rekannya yang merupakan polisi itu. Jim akhirnya menjawab telepon itu dan mereka menyampaikan betapa khawatirnya mereka karena Jim tidak pernah mengangkat telepon sejak istrinya meninggal. Mereka mengundangnya untuk bertemu di kantin biasa tempat mereka berkumpul, tetapi Jim saat itu sedang mempersiapkan sesuatu yang besar dan mengatakan bahwa ia membutuhkan waktu sendirian. Tak lama setelah itu, Jim pergi menemui seorang penjual senjata ilegal. Ia menghabiskan sisa uangnya untuk membeli berbagai senjata demi melaksanakan rencananya, termasuk membeli beberapa granat dari si pedagang senjata. Setelah semua persiapan selesai, Jim pergi ke sebuah lokasi terpencil untuk berlatih menembak. Ketika sudah merasa siap, Jim secara diam-diam menunggu targetnya di sebuah area parkir dan ketika target tersebut tiba, Jim segera menghabisinya. Belakangan diketahui bahwa orang itu adalah wakil presiden dari sebuah perusahaan saham ternama. Berita mengenai kematian pejabat tersebut langsung tersebar di media, namun pihak kepolisian kesulitan menemukan pelakunya karena Jim tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Rencana berikutnya adalah menghabisi seorang menteri keuangan karena ia menilai bahwa menteri tersebut harus bertanggung jawab atas ketidakstabilan sistem kapitalis. Selama aksinya, Jim diam-diam mengawasi rumah sang menteri dari kejauhan dan ketika kesempatan muncul, ia kembali menembakkan senapan jarak jauhnya. Setelah kejadian itu, polisi bersama berbagai media segera melaporkan peristiwa mengerikan tersebut dan menyimpulkan bahwa seluruh pejabat keuangan harus berhati-hati karena tampaknya ada seseorang yang menargetkan mereka. Pada malam hari itu, Jim kembali bergerak dan kali ini ia menghabisi seorang pejabat yang bertanggung jawab atas seluruh bank sentral di Amerika Serikat. Jim mengetahui bahwa pejabat itu memiliki sejarah kebijakan yang menyebabkan penderitaan banyak orang. 2 hari kemudian, Jeremy selaku kepala perusahaan investasi palsu mulai merasa takut setelah mendengar laporan tentang serangkaian kematian pejabat keuangan. Jeremy yang yakin bahwa dirinya mungkin menjadi target berikutnya, segera memerintahkan stafnya untuk merekrut seorang pengawal bertubuh besar demi melindunginya. Pada saat yang sama, Jim memutuskan untuk menemui ketiga temannya di kantin biasa. Untuk pertama kalinya sejak istrinya meninggal, Jim terlihat tersenyum ketika mendengar candaan-candaan sahabatnya. Mereka juga sempat membicarakan serangan-serangan yang tengah terjadi terhadap para pejabat sektor keuangan.
Saat mendengar hal itu, Jim mengakui kepada teman-temannya bahwa dialah pelaku dari semua pembunuhan tersebut dan ia bahkan berniat menghabisi para pejabat perusahaan investasi penipu yang telah merugikannya. Namun ketiga temannya menganggap pengakuan Jim hanyalah lelucon dan tertawa begitu saja. You gotta tell us where you're going, alright? I understand. I feel like doing the same thing sometimes. Oh, shut up. I'm not. You ruin it for me. Keesokan harinya, Jim menyamar sebagai petugas kebersihan di perusahaan milik Jeremy. Jim melakukan itu untuk memahami struktur gedung secara menyeluruh. Ia mengunjungi area sekitar kantor Jeremy setiap hari hingga ia hafal seluruh ruangan yang ada. Suatu hari ketika sedang berjalan di luar gedung, Jim bertemu dengan Robert, orang yang dulu menipunya. Tanpa merasa bersalah, Robert bahkan menawarkan Jim kesempatan investasi baru dan memberikan kartu nama yang baru. Malam harinya, Jim menghubungi Robert dan berpura-pura ingin berinvestasi kembali serta mengatakan bahwa ia telah memenangkan lotre. Mendengar itu, Robert dengan cepat mengundang Jim untuk datang ke kantor keesokan harinya dan mengingatkan agar Jim membawa uangnya. Setelah menghubungi Robert, Jim pergi ke sebuah lokasi terpencil untuk kembali berlatih menembak dan ia merasa akurasinya semakin baik. Tak lama kemudian, Jim pergi ke sebuah bangunan kosong yang berada tepat di seberang kantor Jeremy dan menyiapkan amunisinya untuk mengeksekusi rencananya. Pada waktu yang bersamaan, Robert tiba di kantor dan Jim langsung menghabisinya. Setelah menghabisi Robert, Jim kemudian menembak seluruh staf Jeremy yang sejak awal telah menipu banyak orang. Jim juga membakar senapan penembak jitunya di lokasi itu untuk menghilangkan jejak. Setelah itu, Jim bergas turun dan masuk ke kantor Jeremy melalui pintu belakang. Kali ini, Jim menggunakan topeng untuk melancarkan aksinya. Sesampainya di lantai atas, Jim menghabisi seluruh staf Jeremy yang masih tersisa dan ia bahkan meledakkan 6 granat yang sebelumnya ia beli dari pedagang senjata ilegal. Setelah semua selesai, Jim naik ke lantai paling atas untuk menghadapi Jeremy. Dalam prosesnya, salah satu pengawal Jeremy sempat menembak tangan Jim, namun Jim berhasil menghabisinya. Pada saat yang sama, polisi yang baru tiba mulai mengamankan setiap ruangan kantor di lantai bawah dan bergerak naik sedikit demi sedikit. Sementara itu, Jim akhirnya berhadapan langsung dengan Jeremy yang kini sendirian. Jim melepas penyamarannya dan mempertanyakan mengapa Jeremy begitu serakah dan tega menipu banyak orang demi keuntungan pribadi tanpa rasa bersalah. Jeremy membela diri dengan mengatakan bahwa semua pejabat melakukan tindakan kotor demi mengumpulkan kekayaan dan mungkin hanya 1 dari 1000 pejabat yang benar-benar jujur. Karena menurutnya, seseorang tidak bisa menjadi kaya tanpa menipu para klien atau rakyat. Pada waktu yang sama, Jim melihat polisi semakin mendekati lantai atas sehingga ia menantang Jeremy untuk adu cepat merebut senjata, di mana siapa yang lebih cepat akan hidup. Namun ketika Jim baru saja meletakkan senjata itu di antara mereka, Jeremy langsung meraihnya dan berniat menembak Jim. Pada saat itulah polisi memasuki ruangan dan menembak Jeremy yang masih memegang senjata. Rencana jenius Jim berjalan sempurna karena polisi mengira Jeremy lah yang melakukan pembunuhan dan Jim diperlakukan sebagai korban. Para polisi itu segera membawa Jim turun untuk mendapatkan pertolongan medis. Setelah melihat Jim lebih dekat, kedua rekannya sesama polisi akhirnya menyadari bahwa apa yang dikatakannya di kantin kemarin ternyata memanglah benar. Namun mereka memilih untuk tidak mengkhianatinya karena mereka tahu bahwa orang-orang yang Jim bunuh adalah para pencuri yang dilindungi oleh sistem hukum. Jim kemudian meninggalkan tempat kejadian setelah berhasil menghabisi seluruh pejabat keuangan korup tersebut.
Setelah itu ia bersumpah akan melanjutkan perjuangannya melawan para pengacara, hakim, dan pejabat kotor lain yang menodai sistem hukum. Tamat. Kisah ini menggambarkan betapa rapuhnya hidup seseorang ketika sistem yang seharusnya melindungi justru dipenuhi korupsi, keserakahan, dan ketidakadilan. Jim bukanlah pahlawan sempurna, namun tragedinya menunjukkan bahwa tekanan hidup dapat mendorong manusia ke batas terjauh ketika suara mereka diabaikan dan hak-hak mereka dirampas. Cerita ini mengingatkan kita bahwa keadilan sejati tidak boleh dimonopoli oleh mereka yang berkuasa. Masyarakat membutuhkan sistem yang jujur, transparan, dan berpihak pada rakyat kecil. Ketika hukum gagal bekerja, maka akan selalu ada seseorang yang memilih untuk melawan, meski dengan cara beresiko menghancurkan segalanya, dan meski resikonya tinggi dan dia bisa saja dihilangkan kapan saja. Pada akhirnya, keadilan hanya tercapai ketika kebenaran diutamakan dan keserakahan dihentikan sebelum menghancurkan lebih banyak kehidupan. Dengekeun tas ya bebal, pejabat-pejabat kotor.